Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama lengkap saya Martinus Mitan SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri Waiblama, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah kesimpulan terkait koneksi antar materi modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kesimpulan yang saya buat pada tahap koneksi antar materi di modul 3.1 berdasarkan panduan pertanyaan yang ada di LMS. Jadi baik Bapak Ibu semuanya, marilah simak secara bersama-sama. Yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin pembelajaran dapat menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara itu Ingarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani sebagai landasan dalam membuat dan menjalankan berbagai keputusan. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran akan lebih efektif jika ia mampu memberikan teladan untuk dijadikan contoh bagi murid dan lingkungannya. Berikutnya, sebagai bagian dari komunitas, ia turut serta menggerakkan komunitasnya untuk melaksanakan keputusan yang telah dibuat. Pada kesempatan lain, pemimpin juga menempatkan dirinya sebagai motivator, sehingga murid dan lingkungannya termotivasi untuk melaksanakan berbagai keputusan yang telah dibuat oleh pemimpinnya. Yang berikut, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip kita ambil dalam pengambilan sebuah keputusan. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri kita akan muncul dalam bentuk karakter pribadi kita. Karakter seorang pemimpin merupakan akumulasi dari kepribadian, watak, serta sifat yang dimiliki dan mengarahkannya pada kebiasaan atau habitual maupun keyakinan, belief pemimpin tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan karakter dalam diri seorang akan terjadi melalui proses pembelajaran sepanjang hidupnya. Karakter seseorang bukanlah bawaan sejak ia lahir, akan tetapi terbentuk karena suatu proses pembelajaran dari lingkungan keluarga dan orang-orang sekitarnya. Seorang pemimpin yang berkarakter baik akan mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang baik pula. Dengan kata lain, karakter seorang pemimpin akan berbanding lurus dengan prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam mengambil keputusan. Yang berikut, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentu bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang baik dengan berpedoman pada 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Pendamping atau fasilitator pada kegiatan coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dapat menggali potensi CGP dalam mendapatkan alternatif opsi lainnya pada langkah investigasi trilema sebagai opsi trilema dari kasus yang terjadi. Efektivitas dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat kembali
atau merefleksikan proses pengambilan keputusan yang telah dilakukan sebelumnya. Refleksi ini nantinya dapat diambil pelajaran untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Yang berikut, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Jika kita melihat kembali 9 langkah dalam menguji dan membuat keputusan, maka setiap langkahnya kita menyadari betapa besarnya peran kompetensi sosial dan emosional di sana. Mengenali berbagai emosi dan menerapkan kesadaran penuh adalah hal yang sangat penting agar kita tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Berempati terhadap orang lain serta kemampuan menjalin relasi sangat berguna ketika kita berupaya menemukan fakta-fakta yang relevan dengan kasus yang berhubungan dengan dilema etika tersebut. Lalu, pada akhirnya, tentu seorang yang memiliki kompetensi sosial dan emosional akan mampu mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab bagi dirinya dan lingkungannya. Yang berikut, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Nilai yang dianut seorang pendidik akan menuntunnya dalam membuat keputusan-keputusan yang baik. Jika seorang pendidik meyakini berbagai nilai-nilai kebajikan merupakan bagian dalam dirinya, maka dipastikan ia akan menjadikan dirinya sebagai sosok yang memiliki integritas dan bertanggung jawab. Yang berikut, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman. Baik, pengambilan keputusan yang tepat tentu dapat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Karena semua pihak yang terlibat dalam kondisi tersebut tidak merasa dirugikan oleh keputusan-keputusan dibuat pemimpinnya. Prosedur pengambilan keputusan yang mengakomodir banyak pertimbangan dan pandangan dari berbagai sisi tentu saja akan melahirkan sebuah keputusan yang baik. Keputusan yang baik tentu saja akan berimbas terhadap tumbuhnya kepercayaan dari semua pihak. Dan dengan kepercayaan itulah lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman itu tercipta. Yang berikut, adakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Baik, pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita adalah adanya pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran yang berdiferensiasi akan mampu mengakomodir kebutuhan setiap murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman dari masing-masing individu murid. Guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus mampu memfasilitasi berbagai perbedaan potensi yang ada pada murid-muridnya dengan tujuan agar pembelajaran yang diberikan dapat menuntun tumbuh kembangnya berbagai potensi tersebut. Murid-murid akan merasakan pembelajaran yang memerdekakan dirinya. Ia akan merasa kebebasan yang bertanggung jawab terhadap berkembangnya potensi yang dimilikinya. Yang berikut, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Segala keputusan dari seorang pemimpin pembelajaran yang memposisikan dirinya sebagai seorang pendidik
yang menuntun segala kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, tentu saja akan mempengaruhi kehidupan atau masa depan mereka. Guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran akan menyadari betul dan melakukan berbagai upaya dalam menghadirkan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan murid-muridnya di masa depan. Guru tak akan membuat keputusan-keputusan yang tidak berpihak kepada murid. Keputusan-keputusan dalam tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian pembelajaran sudah pasti tidaklah yang akan jadi pertimbangan utamanya dalam mengambil keputusan. Nah, yang berikut, adakah kesimpulan? Apakah kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pengalaman pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang saya peroleh dari pembelajaran materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya bahwa dalam sebuah pengambilan keputusan merupakan kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran. Segala keputusan-keputusan dari pemimpin pembelajaran harus berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, dan harus berpihak kepada murid karena setiap keputusan yang diambil nantinya akan mewarnai karakter murid di masa depan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang baik dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang telah menjadi kesepakatan kelas. Pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi merupakan bentuk apresiasi guru terhadap keberagaman murid-muridnya. Selanjutnya, pada tahap perencanaan dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin pembelajaran dapat menggunakan alur bagja untuk mewujudkan budaya positif sehingga dapat menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman atau well-being. Yang berikut, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu dilema etika, bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut saya di luar dugaan? Setelah mengikuti tahapan demi tahapan dalam mempelajari modul 3.1, saya merasa cukup memahami konsep-konsep yang dipelajari pada modul ini, seperti dilema etika, bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Hal yang di luar dugaan menurut saya adalah bahwa sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita tidak serta-merta mengambil keputusan hanya merujuk pada sebuah peraturan semata. Namun di atas itu semua bahwa keputusan yang dibuat harus berpihak kepada murid. Yang berikut, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila pernah, apa bedanya dengan apa yang saya pelajari di modul ini? Pernah saya menerapkan pengambilan keputusan dengan menggunakan 3 prinsip penyelesaian dilema. Langkah-langkah dalam mengambil keputusan pun sebagian digunakan, meskipun langkah-langkah yang saya tempuh tidak dengan mempunyai prosedur baik, seperti 9 langkah yang dipelajari pada modul ini. Beberapa langkah saya lakukan meski tidak sama berurutan, seperti menggali fakta dan menentukan pihak-pihak yang terlibat untuk selanjutnya meminta keterangan yang relevan dari
pihak-pihak yang disebutkan atau tersebut. Pengujian benar salah pun dilakukan dengan melihat apakah ada aspek pelanggaran hukum dan peraturan dalam situasi tersebut. Perbedaan dengan apa yang saya pelajari pada modul ini adalah tidak adanya opsi trilema dan refleksi terhadap keputusan yang telah dibuat. Yang berikutnya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini dibuat. Perubahan apa yang terjadi pada cara saya dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini. Dampak yang paling signifikan bagi saya setelah mempelajari konsep ini adalah saya mampu mengenali dilema etika dan bujukan moral. Kemampuan ini nantinya akan mendorong keterampilan saya dalam membuat berbagai keputusan yang tepat. Jika seorang pemimpin pembelajaran tidak mampu membedakan dua hal ini, maka sangat dikhawatirkan keputusan yang dibuat menjadi tidak tepat. Oleh sebab itu, saya secara pribadi merasa bahwa seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi antara dilema etika dengan bujukan moral. Setelah mengenali dilema etika dan bujukan moral, saya bisa menerapkan 9 langkah menguji dan mengambil sebuah keputusan. Yang terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi saya sebagai seorang individu dan saya sebagai seorang pemimpin? Sangat penting karena modul ini memberikan pemahaman yang komprehensif bagi saya dalam mengambil keputusan, baik sebagai individu maupun sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Melalui modul ini saya memahami cara membuat keputusan yang baik dengan menerapkan 9 langkah dalam menguji dan mengambil sebuah keputusan. Dengan menggunakan langkah-langkah ini, maka keputusan yang akan saya ambil jauh lebih baik dari kondisi yang sebelum mempelajari modul ini. Baik, itu saja yang dapat saya buat sebuah kesimpulan terkait koneksi antar materi pada modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Sekian dan terima kasih.